Di antara penyebab Nabi Musa alaihi salatu wassalam mencari Nabi Khidir tiada lain karena ilmu. Kita tahu Nabi Musa adalah ulul azmi, bukan sekedar nabi tapi juga rasul. Sedangkan Khidir, Nabi Khidir niku mboten rasul, cuma nabi. Kedudukannya sangat jauh lebih tinggi, lebih mulia, lebih utama daripada rasul. Apalagi Nabi Musa adalah termasuk 5 daripada nabi dan rasul yang mendapatkan sebutan ulul azmi, tapi masih mencari Nabi Khidir. Penyebabnya apa? Ilmu. Napa? Penyebabnya ilmu. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sedang ditanya oleh sebagian kaumnya, wahai Nabi Musa, apakah ada di dunia ini orang yang lebih pandai daripada kamu? Kata beliau, kelihatannya enggak ada. No? La ahad, azunnu, kelihatannya enggak ada. Kemudian Allah Ta'ala memberikan wahyu, hei Musa, ada namanya Khidir. Ketika Nabi Musa melihat wahyu dari Allah disampaikan kepada beliau bahwa ada, langsung seketika spontan matur, sinten Gusti dan di mana tempatnya, tanpa pikir panjang. Kata Allah, Khidir tempatnya di sini, di sini, di sini. Berangkat Nabi Musa diikuti oleh khadimnya yaitu Nabi Yusha bin Nun. Sampai singkat cerita ketemu dengan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Dikatakan Khidir karena makna khadr itu hijau. Jadi setiap yang ditempati oleh beliau itu berubah menjadi hijau. Nabi Khidir sampai saat ini masih hidup. Kadang-kadang menjumpai dan dijumpai oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kebebasan oleh Allah Ta'ala untuk menjelma, menyerupai kadang si pengemis, menyerupai kadang orang yang aneh dan lain sebagainya. Nah, makanya ulama mengatakan hati-hati, jangan sampai nolak pertama kali orang yang meminta kamu. Napa? Hati-hati ketika datang orang yang minta. Pertama kali jenengan baru lihat wajahnya, belum pernah sebelumnya. Kata ulama, jangan ditolak, jangan ditolak. Khawatir itu kemungkinan daripada penjelmaan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Singkat cerita, Nabi Musa alaihi salatu wassalam berangkat untuk menjumpai Nabi Khidir bukan masalah kedudukannya. Kalau kedudukannya jauh dibanding Nabi Musa, cuma karena ada sesuatu yang berada pada Nabi Khidir yang saat itu tidak ada kepada Nabi Musa, yaitu ilmu yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat ceritanya, Nabi Khidir melubangi perahu. Yang kedua, Nabi Khidir membunuh anak kecil. Dan yang ketiga, Nabi Khidir menegakkan tembok yang saat itu mau roboh. Nah, ini kan hal-hal yang aneh yang saat itu belum dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tapi Nabi Khidir melakukan dan mengerjakan hal semacam itu karena sudah
sudah diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk mengetahui hal yang akan terjadi. Di antara yang pertama, tiba-tiba diajak oleh Nabi Khidir masuk ke dalam perahu, perahunya dilubangi, tiba-tiba dilubangi. Ini kan syariatnya melanggar, bukan miliknya. Bahkan miliknya pun nggak boleh seseorang itu menyia-nyiakan hartanya, nggak boleh. Tapi Nabi Khidir tahu hal yang akan terjadi setelah kejadian ini. Apa kejadiannya? Supaya tidak dirampas oleh raja yang zalim saat itu. Jadi raja saat itu merampasi perahu-perahu yang ada di kawasan daerah itu, kecuali perahu yang dilubangi oleh Nabi Khidir. Madarat apa manfaat? Manfaat milik orang miskin saat itu. Yang kedua, berjalan lagi, lihat anak kecil sedang bermain, langsung dipegang, disembelih, dibunuh. Ayo, salah apa bener? Salah. Syariatnya salah. Wah, anak kecil nih bukan mukallaf, anak kecil ini nggak punya dosa, tapi kenapa kok dibunuh oleh Nabi Khidir? Nah, ilmu semacam ini loh diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir. Kalau bahasa kitab dikatakan ilmu hakikat, ilmu yang akan diketahui setelah kejadian, itu namanya ilmu hakikat. Kenapa disembelih? Karena besarnya anak ini akan membuat kufurnya orang tua. Madarat napa manfaat? Madarat. Yang ketiga, capeknya Nabi Musa dengan Nabi Khidir sampai meminta-minta. Saat itu salah satu daripada desa, penduduknya semuanya ngusir, nggak mau ngasih makan atau minum, padahal saat itu sudah capek letihnya mencari ilmu. Tiba-tiba Nabi Khidir melihat ada tembok yang mau roboh. Cara logika manusia, tinggalan naik beno, gitu, ngawai dewi digelakno, gitu, ora diopeni, jaluk aja ora diopeni, gitu, wes tinggal aja. Nabi Khidir mboten, justru ditegakkan. No. Nabi Musa, buat apa ditegakkan? Wong kaum ini loh sedang mendolimi kita. Kita seorang pelajar, kita seorang musafir, minta sedikit kok nggak dikasih, padahal itu suatu kewajiban. Kata Nabi Khidir, nggak usah yang semacam itu. Lihat kenapa saya tegakkan, karena di dalamnya ada warisan milik anak yatim. Apa? Warisan milik anak yatim, yang mana aku menegakkan ini karena datuk-datuk anak yatim ini adalah orang alim, orang soleh, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga, dirawat hartanya karena ketakwaan dan kesolehan datuk-datuknya. Faham? Jadi singkat cerita, Nabi Musa lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi makamnya, tapi tentang urusan ilmu masih mencari dan masih berusaha untuk menggapai. Mudah-mudahan kula kalih panjenengan